Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Cawang Uki, Jakarta Timur. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Simpang Cawang Uki, Jakarta Timur. Di mana untuk lalu lintas yang mulai masuknya jam pulang perkantoran, jika dapat saya gambarkan secara umum masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan di hari Senin sore ini. Untuk kendaraan dari arah Cililitan atau dari arah Kramat Jati yang akan menuju ke arah Halim ataupun menuju ke arah ruas tol Cikampek dalam keadaan cukup ramai, namun terdapat hambatan memang terjadi menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Untuk lalu lintas dari arah Cempaka Putih atau dari arah Kalimalang yang akan menuju ke arah Cililitan ataupun yang akan berbelok menuju ke arah Halim juga dalam keadaan cukup ramai dan juga cenderung padat. Terdapat perlambatan kecepatan di sana. Selain adanya peningkatan volume arus kendaraan, perlambatan kecepatan tersebut terjadi dikarenakan adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selain itu juga untuk lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Cempaka Putih maupun yang akan menuju ke arah Halim via flyover dalam keadaan relatif lancar, nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada sore hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Halim atau dari arah exit ruas tol Cikampek yang akan menuju ke arah Cililitan atau Kramat Jati dalam keadaan ramai tetap terbilang lancar, didominasi oleh truk muatan barang yang memang nampak terlihat berlalu lalang pada sore hari ini di simpang di tempat saya melaporkan. Untuk lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Halim dalam keadaan ramai tetap terbilang lancar. Selain itu juga perlu kami informasikan untuk penerapan ganjil genap pada sesi kedua yang berlangsung hingga pukul 9 malam nanti juga mulai berlangsung, di mana pada sore hingga malam hari nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari kawasan Simpang Cawang Uki, Jakarta Timur. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Divisi Humas Polri menggelar taklimat awal audit kinerja tahap 1 aspek perencanaan dan pengorganisasian tahun anggaran 2025 bersama dengan Inspektorat Pengawasan Umum atau Itwasum Polri di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta. Taklimat awal audit kinerja tahap 1 aspek perencanaan dan pengorganisasian tahun anggaran 2025 dilaksanakan pada Senin 14 April 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang rapat lantai 3 Gedung Divisi Humas Polri. Pada kegiatan ini turut hadir mewakili Kepala Divisi Humas Polri, Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Pol Gatot Repli Handoko, serta Auditor Kepolisian Utama Tingkat 2 Itwasum Polri Brigjen Pol Kalingga Rendra Raharja. Turut hadir dalam kegiatan ini Irbicumen Garkeu Itwil 3 Itwasum Polri Kombes Pol Yakub Dedi Karyawan, para Karo, dan penata kehumasan utama, tim audit Itwasum Polri, serta para kabak dan penata kehumasan di lingkungan Divisi Humas Polri. Mewakili Kadif Humas Polri, Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Gatot Repli Handoko menegaskan, Divisi Humas Polri siap mendukung penuh pelaksanaan audit dan berkomitmen untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas kinerja kelembagaan, serta sebagai sarana evaluasi tugas kehumasan guna mewujudkan Polri presisi. Dengan pelaksanaan audit kinerja ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas, efisien, produktivitas, kapabilitas, dan akuntabilitas dari Satker Divisi Humas Polri.
serta mengetahui pelaksanaan kerja dalam rangka memanfaatkan komunikasi publik sebagai implementasi Polri yang presisi. Suatu kehormatan bagi kami atas kehadiran tim audit dari Irwasum Polri. Besar harapan kami, pemeriksaan yang dilakukan oleh tim selama beberapa hari ke depan dapat menjadikan bahan evaluasi kami ke depan agar dapat lebih memantapkan perencanaan dan pengorganisasian dalam penyelenggaraan operasional dan administrasi keuangan di lingkungan Divisi Humas Polri. Taklimat awal audit kinerja tahap 1 tahun anggaran 2025 merupakan langkah awal dalam rangkaian pengawasan yang dilaksanakan oleh Itwasum Polri guna memastikan pelaksanaan program di seluruh satuan kerja Divisi Humas Polri berjalan sesuai dengan rencana, prosedur, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Sugeng Priyatno, Polri TV. Inspektorat Pengawasan Umum atau Itwasum Polri melaksanakan taklimat awal audit kinerja tahap 1, aspek perencanaan dan pengorganisasian satuan kerja di Divisi Humas Polri tahun anggaran 2025 sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, serta sarana evaluasi guna mewujudkan Polri presisi. Kegiatan ini diselenggarakan pada Senin 14 April 2025 bertempat di Gedung Divisi Humas Polri. Brigjen Pol Kalinggarendra Raharja selaku Auditor Kepolisian Utama tingkat 2 Itwasum Polri dalam sambutannya menegaskan tim audit kinerja Itwil 3 agar dapat melaksanakan tugas dengan profesional sebagai upaya mewujudkan Divisi Humas Polri yang transparan, akuntabel. Kepada tim audit kinerja Itwil 3, saya harapkan agar melaksanakan tugas secara profesional dan kehadirannya dapat menjadikan konsultan yang solutif sekaligus mampu memberikan pencerahan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh auditi serta hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan untuk membenahi manajemen operasional dan pembinaan di Humas Polri. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya sebagai Irwasum Polri menekankan kepada seluruh Kasatker untuk memperkuat sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya dan meminimalisir penyimpangan sedini mungkin, serta mampu mendorong terwujudnya peningkatan tata kelola yang baik pada penyelenggaraan tugas, fungsi, peran dan peranan Polri yang transparan dan akuntabel. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan bimbingan, rahmat dan hidayah kepada kita sekalian untuk melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara. Selain Brigjen Pol Kalinggarendra Raharja, kegiatan ini juga dihadiri oleh Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Gatot Repli Handoko, yang merupakan perwakilan dari Kadif Humas Polri, serta Irbicumen Garkeu Itwil 3 Kombes Pol Yakub Dedi Karyawan, dan para Karo, Kabak, Penata Kehumasan Utama, serta tim audit Itwasum Polri. Setelah taklimat awal audit kinerja Itwasum Polri tahap 1 tahun anggaran 2025, selanjutnya akan dilaksanakan pendalaman analisis dan evaluasi terhadap satuan kerja di Divisi Humas Polri oleh Itwasum Polri. Diharapkan sinergi dan transparan semua pihak guna memastikan pelaksanaan audit ini berjalan dengan lancar dan menyeluruh, serta menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi Divisi Humas Polri di masa mendatang. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Sugeng Priyatno, Polri TV. Dalam rangka memberikan penghargaan atas dedikasi dan prestasi anggota, Kapolres Kutai Barat AKBP Bonei Wahyu Wicaksono memberikan reward kepada sejumlah personel berprestasi dalam upacara yang digelar di halaman Mako Polres Kutai Barat pada Senin 14 April 2025. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pimpinan terhadap kinerja luar biasa anggota yang telah menunjukkan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas. Melalui penghargaan ini, Kapolres Kutai Barat mendorong seluruh personel untuk terus meningkatkan semangat, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebanyak 10 personel dan satuan menerima penghargaan dalam kesempatan tersebut,
Di antaranya adalah AKP Sunarto selaku Kapolsek Gempang yang dinilai berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang sempat menjadi perhatian publik di Kampung Ohang. Selain itu, Polsek Barong Tongkok juga mendapat penghargaan atas keberhasilan meraih amplifikasi pemberitaan tertinggi di media online di tingkat Polsek jajaran. Unit Resmob Satreskrim Polres Kutai Barat turut diapresiasi karena berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap anak di bawah umur di wilayah Kampung Intulinau, Kecamatan Damai. SPKT 3 juga mendapat penghargaan atas keberhasilan melakukan razia di ruang tahanan yang berhasil menemukan alat komunikasi terlarang. Penghargaan serupa diberikan kepada personel yang aktif dalam bidang administrasi dan ketahanan pangan, yakni Bribtu Lingun dari Polsek Klong Iram dan Bribka Disnan dari Provos Polsek Klong Iram. Dari unit Dalma, sejumlah personel turut diberi penghargaan karena berhasil mengungkap kasus narkoba dan menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Ya baik, untuk pemberian penghargaan pada hari ini merupakan suatu bentuk apresiasi kepada anggota yang berprestasi. Ini rutin kita laksanakan untuk memotivasi kinerja dari anggota. Kita yakin dan percaya bahwa banyak anggota Polri yang sudah berbuat untuk masyarakat, sehingga perlu dihargai dan diberikan penghargaan atas prestasi-prestasi yang telah mereka lakukan. Ke depan kita berharap anggota-anggota yang mungkin belum berprestasi dan belum mengeluarkan prestasi yang sesungguhnya bisa lebih maksimal kembali dengan adanya motivasi penghargaan seperti ini. Kapolres Kutai Barat berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh anggota Polri di jajarannya agar semakin terpacu untuk bekerja secara maksimal, profesional, dan penuh semangat pengabdian demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kutai Barat. Dari Humas Polres Kutai Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.